Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun ibu-ibu sudah datang di acara FDS pertemuan kelompok rutin pada kali ini. Nggih. Kemarin ibu-ibu bulan kemarin kan sudah membahas masalah anggaran, nggih. Nah, untuk berikutnya sekarang membahas mengenai cedek nih Bu, alon-alon nggih. Cermat meminjam dan menabung. Nah, ibu-ibu nyun sewu niki kan bar kados niki nggih enten corona. Jenengan niku enten corona niki anggaran meledak napa mboten? Monggo Bu Naswa meledak napa mboten anggarane? Nggih, ampun nggih. Meledake kepripun Bu? Lah wong anu butuhane kathah tapi kerjane dados ewet, dadose lah malah kathah banget pengeluarane maneh lari mboten sekolah liteng dalem malah jajan terus niku. Olah nggih, terus tetap berpengaruh nggih. Nggih, tetap berpengaruh. Nah, karena banyak anggaran seperti itu, kemarin sudah berlatih tentang yang kas harian sama amplop. Nah, untuk menyikapi kondisi yang seperti ini, alangkah baiknya kalau kita sudah mempunyai tabungan nggih Bu nggih. Tapi karena berhubung keadaan yang seperti ini, keadaan yang napa nggih darurat sarane nggih, keadaan yang darurat nggih, mau tidak mau kadang kita harus hutang atau meminjam nggih. Niki kula mangke badhe bahas masalah merencanakan utang dengan hati-hati. Wong arep nyeleh merencanakan arep nyeleh duit, arep utang meminjam itu juga harus direncanakan nggih, ora asal pinjam asal nggih, ora asal utang. Bu Naswa nek pinjam biasanya teng pundi nek utang? Napa mboten nate utang? Utang teng tanggane napa teng bank nggih sokan ngatos niku. Nggih, nek saged niku nggih nek utang teng tanggane tasih carane dindel terusan tanggane niku kagungan arto terus mangke dapat dikembalikan tepat pada waktunya sih malah bener. Jadi mboten enten bungane jenengan nggih. Tapi nek semisal kan jenengan mangke meminjami di bank, jenengan juga harus napa nggih dipresani, dideleng bank niku bungane kepripun, terus persyaratannya ewet napa mboten, susah atau tidak nggih, harus diperhatikan. Lah niki mangke kula putraken film panjenengan mresani film riyen nggih, dipresani terus kinten-kinten mangke kira-kira isi dari film tersebut tentang napa nggih. Monggo presani riyen Bu. Nggih, monggo dipresani filme ben jenengan nanti bisa melihat kira-kira apa isi dari film tersebut nggih. Niku enten keluargane Bu Lili, lah putrane niku jenenge Agus nggih. Pun dipresani Bu Ibu? Nggih, nek sampun niki tak pateni riyen nggih. Nah, kinten-kinten iki filme tadi tentang napa Ibu-ibu? Nggih niku keluarga sing mboten gadah tabungan nek wonten kejadian darurat nggih mboten saged nalangi kados niku. Nggih, niki kan contone nggih. Contone mangke niki putrane anaknya Bu Lili ini yang bernama Agus tiba-tiba sakit, sing jenenge sakit kan mboten ngabari nggih Bu nggih. Tiba-tiba bengel, putrane tiba-tiba bengel. Kebetulan Bu Lili mboten kagungan tabungan, tidak punya tabungan. Dadine pusing dan mau tidak mau harus berhutang meminjam nggih. Di sini merencanakan utang dan dengan hati-hati. Nah, meskipun teng mriki nyun sewu keadaan darurat nggih, si Agus niki tiba-tiba sakit dan Bu Lili tidak punya tabungan, tapi Bu Lili juga harus memikirkan kira-kira meminjam di tempat yang terbaik itu di mana nggih. Kinten-kinten ibu-ibu biasane niku nek anu mendadak niku kepikirane langsung minjam teng tempat sinten, teng pundi? Teng bank nggih. Biasane nanggar sing wong niki kan teng desa nggih, biasane sedulure ingin mandan kathah nggih, nek saged nggih pinjam di tempat saudara dulu nggih. Niki kan anu carane darurat, kecuali mangke buat usaha dan lain-lain. Nah, niki bisa pinjam di tempat tanggane, angsal napa mboten. Nek teng tanggane asal jenengan niku mangke tepat waktu insyaallah nggih dindel kalih tetanggane nggih. Ampun dadi jenengan janji seminggu mengko dibayar nganti 2 minggu ya marai mangkel, padahal pinjam di tempat tetangga itu tidak ada
bungane nggih. Niki berarti permasalahan dari Bu Lili niku masalah keuangan karena dia tidak suka menabung. Padahal jika kita tidak rutin menabung dan tidak dapat mengendalikan pengeluaran, maka kita akan lebih sering berhutang nggih. Jadi ya niku karena orang anak tabungan mau tidak mau harus berhutang nggih. Jenenge utang kadang karena mendadak tidak direncanakan akhirnya nyileh teng tanggane sing setunggal, make tambah sing setunggal, apalagi kalau pinjam di bank mangsane waktu angsuran harus diangsur nggih, ada tenggang waktune didine nanti malah bisa berembet nggih. Jadi pinjam di bank untuk mengangsurnya nanti pinjam di tempat lain lagi nggih. Akhirnya niku jadi kayak gali lubang tutup lubang, nutup ngene jenengan pinjam ke tempat yang lain, akhirnya pinjamannya semakin banyak nih nggih. Makanya kita harus merencanakan benar-benar, hati-hati memilih tempat untuk meminjam, terus bagaimana cara pengembalian nggih, bagaimana cara pengembalian, jangan terlalu berat atau tidak nggih. Saya sebentar lagi akan buka Flipkart VC2A nggih yang berjudul sebelum meminjam. Jenengan iki sebelum meminjam ada 5 hal yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan jenengan untuk berhutang nggih. Nah niki sebelum meminjam niki untuk jenengan harus difikirkan untuk apakah kita meminjam nggih, napa jenengan kuwi arep milih nggih, nggih napa jenengan kuwi arep milih. Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, benar-benar untuk memenuhi kebutuhan bukan keinginan nggih. Jenengan tasih kelingan mboten perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Nggih, tasih. Nggih. Kebutuhan iku sing kepripun? Kebutuhan nggih sing pokok-pokok kados niku. Nggih, contone napa? Sing memang dibutuhkan nggih untuk sandang, nggih makan sehari-hari. Nggih masak nggih masak, kebutuhan rumah tangga. Terus misalnya nggih listrik niku termasuk kebutuhan mboten Bu? Nggih, kebutuhan. Nggih, listrik niku termasuk dari nggih enggak pokok, kebutuhan nggih. Lah nek keinginan niku contohnya napa Bu? Padane nggih belanja-belanja kados niku. Nggih, wong jenengan iki maneh kagungan balita nggih, kagungan lare alit padane jenengan niku datang ke tempat posyandu, lihat temannya pakai jilbab baru, pakai baju baru. Kalau jenengan ngetutaken keinginan mesti kepengin malah kae niko Kak napa jilbabe saya nggih jilbabnya baru bagus. Nah jenengan ngetutna keinginan, menuruti keinginan itu tidak ada habisnya nggih, apalagi sampai meminjam uang hanya untuk memenuhi keinginan jenengan. Paham nggih Bu nggih? Nggih. Makanya sebelum meminjam jenengan harus memperhatikan untuk apakah kita meminjam uang tersebut nggih. Yang kedua, apakah ada cara lain yang dilakukan sebelum berutang. Nah, tadi seperti tadi nggih yang sudah saya bicarakan, sebelum meminjam ke tempat misalnya bank atau di nggih bank atau koperasi lah nggih, itu kira-kira ada cara lain atau tidak. Nah jenengan sebelum meminjam niku di napa nggih disaring riyen kinten-kinten jenengan niku anak arisan apa mboten. Nek misalnya anak arisan kan ngepasi pas arisan jenengan bisa minta diolehaken sarane nggih, didapat untuk bulan ini jenengan yang dapat. Lebih enak lagi kalau jenengan itu punya tabungan. Kalau punya tabungan jenengan bisa ambil uang tabungan dulu untuk memenuhi kebutuhan sebelum jenengan itu meminjam hutang. Terus yang nomor 3 nggih, berapa besar kita perlu meminjam. Nah, berapa besar kita perlu meminjam juga harus direncanakan. Jenengan membutuhkan itu untuk apa? Tadi misalnya di keluarga Bu Lili kan membutuhkan untuk membeli obat nggih, untuk berobat. Jadi kira-kira meminjamnya kalau ke rumah sakit mungkin butuh biaya sekitar 100 sampai 500 nggih. Jadi nanti jenengan harus meminjamnya itu jangan terlalu besar. Jenengan butuh 500 ya jangan pinjam 1 juta nggih. Jenengan ya pinjamnya sesuai kebutuhan saja biar nanti jenengan pas mengembalikan tidak kerepotan nggih, tidak kesulitan nggih. Untuk 3 poin niki kinten-kinten pun paham napa dereng?
Pun mandan serawon-serawon enten sing mlebet nggih, ada yang masuk nggih niki alon-alon mangke belajar kalih kula kalih panjenengan ben nggo latihan mangke jenengan pulang alon-alon pun paham nggih turut sethithik. Terus yang keempat, bagaimana kita dapat membayar kembali pinjaman. Nah, sing nomor 4, yang nomor 4 ini juga panjenengan jangan sampai dilupakan. Jadi nanti mau mengembalikannya itu seperti apa? Jenengan tidak asal sekarang pinjam terus tidak dipikirkan nanti cara pengembaliannya seperti apa nggih. Jadi misalnya kayak Bu Lili niku kan pekerja buruh, suaminya buruh, nah penghasilannya berapa, nanti ketika pas mau meminjam juga dipikirkan ada sisa uang berapa kira-kira, terus per bulannya nanti mau dikembalikan berapa persen ya. Jadi jenengan tidak kerepotan atau kelabakan ketika jenengan mau mengembalikan sudah mau mengembalikan atau jatuh tempo kalau misalnya kita meminjam di bank atau koperasi ya. Untuk yang kelima, kemanakah kita dapat meminjam? Nah, seperti tadi nggih sudah saya sampaikan, kalau mungkin masih bisa pinjam ke tetangga atau saudara itu lebih baik karena tidak ada bunga. Tapi kalau memang tidak ada dan terpaksa kita harus meminjam di tempat lain, kita juga harus diperhatikan. Ada koperasi nggih Bu, ada koperasi, ada bank pun banyak nggih, saya mune ada BRI, ada Surya, ada termasuk seperti kayak koperasi-koperasi yang keliling itu juga banyak. Nah, jenengan harus diperhatikan benar-benar mau meminjam di tempat yang mana nggih. Ada jenengan kalau mau memilih tempat meminjam itu pertama yang harus diperhatikan niku napa niku? Nggih, bungane niku nggih. Bungane nggih. Kathah nggih. Nah niku bungane, terus nanti ada denda nggih, misalnya ada denda atau tidak. Kalau kayak koperasi harian itu mungkin sangat mudah kita meminjam, jadi persyaratannya orang ribet, cukup nganggo niku sih barang jaring nggih, katanya hanya pakai KTP, fotokopi KTP dan fotokopi KK. Itu mungkin mempermudah jenengan, tapi jenengan jangan sampai tergiur dulu karena bunganya sangat besar nggih. Lain kalau jenengan pinjam di tempat-tempat seperti bank nggih, di bank BRI mungkin persyaratannya agak ribet tapi bunganya tidak banyak dan jenengan nanti mengembalikannya juga mudah. Seperti itu nggih Bu. Tadi ada poin 5 yaitu 1, untuk apakah kita meminjam nggih, nopo jenengan iku meminjam nggih. Terus nomor 2, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berutang? Enten cara lain nopo mboten sebelum berhutang, misalnya wau mundur tabungan nggih, nopo kagungan arisan saged rasan kalih teman-teman, maksudnya arisannya dapat diolehaken saniki jenengan bulan iki kados niku nggih. Terus berapa besar kita perlu meminjam, yang nomor 3. Yang nomor 4, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Niki tidak boleh dilupakan, carane bayar, carane ngangsur jenengan seperti apa nggih. Yang kelima, kemanakah kita dapat meminjam? Yang tadi nggih, tempat di koperasi atau di bank-bank nggih. Berikutnya nggih Bu. Terus dalam memilih tempat juga ibu-ibu harus memikirkan mahal murahnya utang nggih. Jadi utang kok misalnya jenengan hutang 500 dihitung-hitung tekan pengembalian terakhir, tekan pelunasan itu ada berapa, jadi 1 juta, karena jadi 1 juta kan berarti 100% nggih, 100%. Jenengan tetap harus menghitung mahal murahnya utang nggih. Terus di sini yang tadi cerita di film Bu Lili ini, kira-kira Bu Lili boleh meminjam atau tidak? Boleh. Nggih. Karena niku sih. Nggih. Bu Lili niki mau tidak mau ya memang kebutuhan bukan keinginan nggih. Karena memang tiba-tiba putrane yang bernama Agus itu sakit, jadi Bu Lili boleh mengambil pinjaman nggih. Jenengan paham maksudnya niki kan Bu Lili boleh mengambil pinjaman karena Bu Lili memang butuh darurat nggih, karena butuh beli obat nggih, digunakan untuk kebutuhan yaitu bayar biaya rumah sakit Agus dan beli
beli obat. Paham nggih Bu? Nggih, nek mun paham mangke coba di rumah latihan. Mudah-mudahan jenengan sudah punya tabungan nggih. Tiap harine ada tabungan atau ikut arisan-arisan nggih. Terus diminimalkan untuk berhutang untuk hal-hal yang tidak penting nggih. Jenengan harus dieling-eling antara kebutuhan dan keinginan nggih. Nek mun paham, kira-kira itu dulu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Besok-besok kita sambung lagi nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.